Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Frilian Ledrik Tamaela. Saya merupakan bagian dari anggota kelompok 10 untuk mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Pada kesempatan yang indah ini, kelompok kami diberikan untuk membahas satu buku dalam Alkitab, yaitu Kitab Lukas. Kita akan mengupas secara dalam dan lengkap dengan menggunakan 4 metode. Yang pertama adalah konteks, yang kedua ada observasi, yang ketiga penarikan makna, dan aplikasi dari pembahasan Kitab Lukas. Ini ada anggota kelompoknya, kita ada berenam. Nanti masing-masing akan membahas sesuai dengan tugas yang akan diberikan. Oke, bagian pertama saya akan menjelaskan lebih jelas tentang konteks. Kitab Lukas ini mencatat catatan yang paling lengkap tentang kehidupan, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Lalu Kitab Lukas ini menjembatani janji keselamatan dari Perjanjian Lama. Apa janjinya? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Lalu kemudian Lukas sendiri itu adalah buku yang menyatakan kebenaran tentang penggenapan Yesus Kristus, tentang janji dalam Perjanjian Lama, dan kemudian melanjutkan melalui pekerjaan Roh Kudus ya dalam Kisah Para Rasul. Lalu kemudian Kitab Lukas ini menekankan bahwa keselamatan Allah itu bersifat universal, atau keselamatan Allah itu untuk semua orang dan bukan untuk orang Yahudi saja. Kemudian kita lihat di sini posisi Kitab Lukas. Dia merupakan Injil di Perjanjian Baru ya. Kita tahu ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Lukas adalah salah satunya. Kemudian catatan paling lengkap. Lalu ini dia, janji di Perjanjian Lama itu adalah janji Allah kepada Abraham ya, dan buatan Mesias dari Nabi Yesaya. 2 janji ini yang kemudian ditulis kembali melalui karya keselamatan Yesus yang ditulis dalam Kitab Lukas. Lalu siapa sih penulis Kitab Lukas ini? Ternyata penulis Kitab Lukas ini dia sendiri bernama Lukas ya. Lukas ini adalah seorang tabib atau dokter. Dia berpendidikan Yunani dan memiliki kemampuan sastra yang sangat baik. Dicatat bahwa Lukas ini punya kemampuan ya sastra untuk menulis dengan baik. Kemudian dia ini ternyata bukan orang Yahudi ya. Lukas ini bukan orang Yahudi, tapi dia orang Yunani. Kemudian dia juga adalah rekan pelayanan Paulus dalam Kolose 4 ayat 14. Makanya tadi saya sempat sebutkan di awal bahwa Kitab Lukas ini akan diteruskan ya oleh Paulus dalam surat-suratnya kepada jemaat-jemaat. Dan kita bisa buka dan baca, semua tertulis jelas di dalam Kisah Para Rasul. Kemudian dia menulis ya Kisah Para Rasul sebagai lanjutan logis Injil Lukas. Tadi saya sudah jelaskan. Lalu tujuan Kitab Lukas ini untuk siapa? Ya, Lukas sendiri tujuannya menulis untuk seorang yang bernama Theophilus ya. Dia adalah tokoh Kristen atau pejabat penting non-Yahudi, dan Lukas ini pengen ngasih tahu ya kepada Theophilus bahwa kepastian iman dan kisah historis yang teratur yang dituliskan dalam Kitab Lukas ini, dia pengen menyatakan bahwa keselamatan itu milik semua orang, bukan cuma orang Yahudi. Kalau Matius mungkin lebih berfokus pada orang-orang Yahudi aja, tapi Lukas ini dia pengen ngasih tahu bahwa keselamatan itu milik semua orang. Tema utamanya adalah Yesus sebagai juru selamat untuk semua bangsa ya, bukan cuma orang Yahudi. Lalu belas kasih Allah kepada orang miskin, terpinggirkan, dan non-Yahudi. Keselamatan bersifat universal dan inklusif. Kerajaan Allah hadir melalui kehidupan dan karya Yesus. Kaitannya dengan Kisah Para Rasul. Narasi bersambung pelayanan Yesus kemudian dilanjutkan pada misi Roh Kudus melalui gereja mula-mula. Lalu menunjukkan kesinambungan karya keselamatan Allah. Lukas menegaskan bahwa penggenapan janji Allah dari Perjanjian Lama ke gereja mula-mula. Jadi dia menjembatani ya, dari Perjanjian Lama ke gereja mula-mula melalui penulisan kitab Yesus, kisah Yesus ini. Lalu apa contohnya dalam janji dalam Perjanjian Lama itu apa ya? Dalam Kejadian 12 ayat 3 mencatat bahwa semua bangsa akan diberkati melalui keturunannya Abraham ya. Jadi bukan cuma orang Yahudi saja, tapi semua bangsa. Lalu kemudian nubuatan tentang Mesias yang kedua itu bisa kita buka dan baca dalam Yesaya 61 ayat 1-2 bahwa membawa kabar baik kepada orang miskin, pemulihan bagi yang tertindas. Lalu Lukas menampilkan penggenapan janji ini dalam pelayanan Yesus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai observasi pada Kitab Lukas. Kita mulai dari Lukas pasal yang pertama. Jadi pada Lukas pasal pertama ini membahas tentang pendahuluan, bagaimana Lukas ingin memberitahukan tentang kebenaran firman Tuhan kepada Theophilus. Tujuannya apa? Tujuannya agar Theophilus dapat meyakini dan memiliki keteguhan terkait dengan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Kristus. Lalu bagaimana sih cara Lukas menuliskannya? Lukas menuliskannya tidak sembarangan. Ia berdasarkan oleh kesaksian dari para saksi mata dan pelayan firman.
Selanjutnya kita akan melanjutkan observasi pada kitab Lukas pasal yang pertama dan kedua. Ini masih berkesinambungan dengan yang tadi pendahuluan. Jadi pada pasal ini kita akan membahas mengenai dua peristiwa sekaligus, di mana ada kelahiran Yohanes dan kelahiran Yesus. Jadi pada hal ini malaikat Gabriel diutus oleh Allah untuk memberitakan kepada Zakaria bahwa istrinya Elisabet yang mandul akan mengandung. Dan malaikat Gabriel juga datang menjumpai Maria dan berpesan bahwa ia akan segera mengandung anak laki-laki, di mana anak laki-lakinya itu akan menjadi juru selamat. Mengapa peristiwa ini terjadi? Allah yang memulai rencana keselamatan bagi manusia melalui adanya kelahiran juru selamat untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Lalu bagaimana sih peran Allah dalam hal ini? Kita ketahui bahwa Allah menggenapi janjinya melalui campur tangan ajaib, di mana Elisabet yang mandul melahirkan Yohanes Pembaptis, kemudian Maria masih perawan melahirkan Yesus dalam kuasa Roh Kudus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai observasi pada kitab Lukas pasal yang ketiga dan keempat. Ini membahas bagaimana persiapan pelayanan Tuhan Yesus sebelum bisa melayani di hadapan banyak orang. Dalam hal ini tentunya Tuhan Yesus melakukan pertobatan secara pribadi, di mana ia mulai mengakui Allah sebagai Bapanya, dan ia melakukan baptisan di Sungai Yordan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam hal ini juga Tuhan Yesus menunjukkan dirinya dengan taat kepada Allah dengan menghadapi percobaan di padang gurun selama 40 hari. Nah, untuk apa sih Tuhan Yesus melakukan ini semua? Ini untuk mempersiapkan dirinya, meneguhkan dirinya juga dalam menjadi juru selamat atau Mesias yang diutus oleh Allah. Dalam hal ini juga kita bisa melihat bagaimana bukti bahwa Tuhan Yesus yang taat kepada Bapanya itu bisa membuat relasi Tuhan Yesus menjadi lebih mengenal dan lebih mendekat kepada Bapanya sebelum ia siap untuk melayani banyak orang. Setelah Tuhan Yesus mempersiapkan pelayanannya, kemudian Tuhan Yesus melakukan pelayanan pertamanya di Galilea. Hal ini akan kita bahas pada Lukas pasal yang keempat, di mana kita ketahui bahwa Tuhan Yesus mengajar di Galilea setelah keluar dari padang gurun. Kemudian ia mulai menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan melakukan mujizat-mujizat lainnya. Untuk apa sih tujuannya? Tujuannya dengan adanya persiapan pelayanan tadi, Tuhan Yesus ingin agar ia bisa membawa kabar baik buat semua orang dan memperkenalkan kasih serta kuasa Allah kepada manusia. Dalam hal ini, cara Yesus mengajar dapat kita lihat bagaimana ia menggunakan perumpamaan untuk mengajar tentang kerajaan Allah dan melalui tindakan nyata. Ia menunjukkan otoritas ilahi serta kasih yang memulihkan, sehingga banyak orang yang percaya dan mulai mengenal Allah secara pribadi. Di sini yang saya akan menjelaskan tentang Lukas pasal 9 sampai 19 mengenai observasi pada kitab Lukas. Di sini diminta untuk 5W1H untuk kitab Lukas itu. Yang pertama, apa isi dalam kitab Lukas? Berisi tentang perjalanan Yesus ke Yerusalem, mengajarkan tentang pentingnya mujizat dan persiapan murid untuk pelayanan beberapa, terutama pengutusan ke-12 murid terdapat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Yang kedua adalah pertobatan Petrus dan transfigurasi Yesus terdapat pada Lukas 9 ayat 18 sampai 36. Yang ketiga adalah ajaran tentang pengorbanan, pelayanan, dan kepemimpinan rohani terdapat ke dalam Lukas 9 ayat 23 sampai 24, dan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Dan yang terakhir adalah perjalanan ke Yerusalem sebagai pusat penderitaan dan keselamatan. Lalu yang kedua, umumnya siapa tokoh utama yang terdapat dalam Lukas? Yang pertama adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu untuk mengajar penyembuhan dan pemimpin perjalanan rohani. Yang kedua adalah para murid. Di sini untuk terutama ke 12 murid yang belajar dari Yesus dan dikirim untuk pelayanan ketika orang banyak dan tokoh-tokoh lainnya. Lalu di mana lokasi penting dalam Lukas adalah lokasi penting dalam Lukas pasal 19 ayat 19 menunjukkan ada di Galilea yang merupakan pusat awal pelayanan dan mujizatnya. Setelah Galilea ada ke Yerusalem, dan yang terakhir ada di Betsaida, kota Samaria. Yang keempat adalah kapan waktu pentingnya Lukas. Tentang waktu yang dicatat secara kronologis dari pengutusan murid sampai perjalanan Yesus ke Yerusalem, termasuk saat menjelang sengsaranya. Fokus utamanya adalah masa pelayanan publik ke Yerusalem sebelum penyaliban. Lalu yang kelima, yang terakhir, mengapa peristiwa dalam Lukas 9 ayat 19 penting? Untuk menunjukkan identitas Yesus sebagai Mesias dan anak Allah,
Dua, untuk menegaskan panggilan murid agar mengikuti Yesus dan siap menghadapi pengorbanan. Yang ketiga, menyampaikan ajaran kerajaan Allah melalui perumpamaan dan tindakannya. Dan yang terakhir, memberikan teladanan hidup rohani dan pelayanan bagi orang yang percaya. Yang terakhir, bagaimana teladan penginjilan Yesus, ajaran lisan, tindakan nyata, teladan hidup, dan interaksi dengan murid. Ajaran lisan merupakan khotbah, perumpamaan, dan dialog langsung. Tindakan nyata, mujizat, penyembuhan, pengusiran roh jahat. Teladan hidup, pengorbanan diri, pelayanan kepada yang lemah, dan ketekunan dalam menghadapi oposisi. Yang terakhir, interaksi dengan murid, mengajarkan langsung, pertanyaan reflektif, dan persiapan mereka untuk misi. Observasi Lukas pasal 20 sampai dengan 21 yaitu mengajar di bait suci. Di sini pengajaran apa saja yang terjadi pada Lukas pasal 20 sampai dengan 21? Yang pertama yaitu Lukas pasal 20 ayat 1 sampai 8. Yesus diajukan pertanyaan oleh para imam kepala dan juga ahli Taurat mengenai otoritasnya. Di ayat 9 sampai 19 ia menceritakan perumpamaan tentang penggarapan kebun anggur yang jahat. Di ayat 20 sampai dengan 26 Yesus menjawab pertanyaan tentang membayar pajak kepada kaisar, dan di ayat 27 tentang kebangkitan dan juga Mesias. Lalu pada Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4 Yesus memuji persembahan janda miskin, dan pada ayat 7 sampai 19 menubuatkan kehancuran bait suci, dan pada ayat 20 sampai dengan 38 berbicara tentang akhir zaman serta kedatangan anak manusia. Lalu siapa yang terlibat dalam ajaran Yesus ini? Yang pertama yaitu Yesus Kristus, imam-imam kepala ahli Taurat dan tua-tua, lalu rakyat banyak, beberapa orang Farisi dan Herodian, dan beberapa orang janda miskin, lalu para murid Yesus juga. Lalu kapan pengajaran itu terjadi? Pengajaran ini terjadi menjelang penyaliban Yesus saat Yesus tiba di Yerusalem. Selanjutnya di mana pengajaran ini terjadi? Di bait suci Yerusalem di Bukit Zaitun. Lalu mengapa pengajaran ini disampaikan? Yang pertama yaitu Yesus mengajarkan kebenaran Allah dan menyatakan dirinya sebagai Mesias. Lalu pemimpin agama berusaha menangkapnya atau menjatuhkannya dengan pertanyaan jebakan. Dan yang ketiga, Yesus menegur kemunafikan rohani dan memperingatkan tentang penghakiman yang akan datang. Lalu yang terakhir, ia mempersiapkan murid-murid menghadapi masa sulit dan penindasan. Lalu bagaimana pengajaran ini disampaikan? Yesus mengajar dengan hikmat, kuasa, otoritas, lalu menggunakan perumpamaan dan pengajaran langsung terbuka di hadapan rakyat. Observasi Lukas pasal 22 sampai dengan 23 yaitu mengenai penderitaan dan juga kematian. Apa yang terjadi pada penderitaan dan juga kematian Yesus? Yang pertama pada Lukas pasal 22 ayat 7 sampai dengan 20, Yesus merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya dan menetapkan perjamuan kudus. Lalu pada ayat 21 sampai dengan 34, ia menubuatkan pengkhianatan Yudas dan juga penyangkalan Petrus. Lalu pada pasal 39 sampai dengan 46, Yesus berdoa dengan penuh penderitaan di Taman Getsemani. Lalu pada ayat 47 dan pasal 23 ayat 25, ia ditangkap, diadili, dan dihina oleh imam-imam kepala, Pilatus, dan juga Herodes. Lalu pada Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan 56, akhirnya Yesus disalibkan di Golgota, mati di kayu salib, dan dikuburkan. Lalu siapa saja yang ada pada kisah penderitaan dan kematian Yesus ini? Yaitu Yesus Kristus, Yudas Iskariot, Petrus, imam-imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua, Pilatus, Herodes, rakyat banyak, dan prajurit Roma, penjahat di sebelah kanan dan kiri, lalu perempuan-perempuan Yerusalem, Yusuf, dan Aritmea. Lalu kapan penderitaan dan kematian Yesus ini terjadi? Yaitu pada minggu terakhir kehidupan Yesus menjelang perayaan Paskah Yahudi, malam sebelum penyaliban dan keesokan harinya. Selanjutnya, di mana penderitaan dan kematian Yesus ini terjadi, yaitu terjadi di ruang atas di Yerusalem, di tanah Getsemani di Bukit Zaitun, rumah imam besar dan ruangan pengadilan Pilatus serta Herodes, dan jalan menuju Golgota atau Kalvari. Golgota tempat tengkorak, lalu kubur baru milik Yusuf dan Aritmea. Selanjutnya, mengapa penderitaan dan kematian Yesus dapat terjadi? Yang pertama yaitu untuk menggenapi nubuat kitab suci tentang Mesias yang menderita. Lalu yang kedua karena pengkhianatan manusia dan ketidakadilan penguasa. Yang ketiga, Yesus rela menderita dan mati untuk menebus dosa umat manusia dan mendamaikan manusia dengan Allah. Yang keempat, supaya manusia mendapatkan keselamatan dan hidup kekal melalui iman kepadanya. Selanjutnya, bagaimana penderitaan dan kematian Yesus ini dapat terjadi? Yang pertama, Yesus dikhianati oleh Yudas, ditangkap dengan tipu muslihat, dan diserahkan kepada para imam agama. Lalu yang kedua, ia dihakimi secara tidak adil, dihina, dipukuli, dan dicambuk. Dan yang ketiga, Pilatus dan juga Herodes tidak menemukan kesalahan kepadanya, tetapi menyerahkan pada desakan orang banyak. Yang keempat, Yesus memikul salibnya dengan sabar, mengampuni musuh-musuhnya, dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dan yang terakhir, setelah mati, tubuhnya diturunkan dan dikuburkan dengan hormat oleh Yusuf dari Aritmea.
Selanjutnya observasi Lukas pasal 24 mengenai kebangkitan dan juga kenaikan Yesus. Apa yang terjadi pada kebangkitan dan juga kenaikan Yesus? Yang pertama, Yesus bangkit di antara orang mati pada hari ketiga setelah penyalipan. Lalu pada Lukas pasal 23 ayat 56 dan Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 12, perempuan-perempuan datang ke kubur dan menemukan batu sudah terguling serta tubuh Yesus tidak ada. Selanjutnya malaikat menampakkan diri dan mengabarkan bahwa Yesus telah bangkit. Lalu pada Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, ayat 36 sampai dengan 43, Yesus menampakkan diri kepada dua murid di jalan menuju Emmaus. Lalu kepada murid-murid di Yerusalem, ia meneguhkan iman mereka, menjelaskan kitab suci, dan memberikan amanat untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Lalu pada pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53, akhirnya Yesus naik ke surga di hadapan murid-muridnya. Selanjutnya, siapa saja yang menyaksikan kebangkitan dan kenaikan Yesus? Yang pertama Yesus Kristus, perempuan-perempuan di Galilea, Petrus, 2 murid di jalan ke Emmaus, 11 murid dan orang lain yang bersama mereka, lalu malaikat-malaikat. Selanjutnya, kapan terjadi kebangkitan dan kenaikan Yesus? Terjadi pada hari pertama minggu itu, hari Minggu, lalu hari ketiga setelah penyaliban Yesus. Selanjutnya, di mana kebangkitan dan kenaikan Yesus terjadi, yaitu kubur Yesus di dekat Yerusalem, jalan menuju Emmaus, Yerusalem, dan Betania. Selanjutnya, mengapa terjadi kebangkitan dan juga kenaikan Yesus, yaitu untuk menggenapi nubuat kitab suci, agar iman para murid diteguhkan dan mereka menjadi saksi kebangkitan supaya manusia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang hidup dan menerima keselamatan. Lalu kebangkitan menjadi tanda kemenangan Yesus atas dosa dan juga maut. Selanjutnya, bagaimana terjadi kebangkitan dan kenaikan Yesus? Yang pertama itu pada pagi hari Yesus bangkit dengan kuasa Allah, kubur kosong ditemukan oleh para perempuan. Lalu yang kedua yaitu malaikat menyampaikan berita kebangkitan kepada mereka. Lalu yang ketiga, Yesus menampakkan diri secara pribadi kepada para murid dan pengikutnya, menjelaskan kitab suci dan membuktikan dirinya hidup dengan memperlihatkan tangan dan kakinya serta makan di depan mereka. Dan yang terakhir, ia memberkati murid-muridnya, memberi mereka tugas untuk menjadi saksi dan naik ke surga disertai sukacita besar. Baik, perkenalkan nama saya Christina Elia Hutauruk. Di sini saya akan menjelaskan bagian makna dalam kitab Lukas. Kitab Lukas menceritakan tentang kasih Allah yang besar dan universal. Kasih yang tidak hanya ditunjukkan bagi orang-orang Yahudi saja, tetapi juga bagi seluruh umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi sifat universal adalah universal, luas semuanya. Jadi Allah itu di sini sangat menegaskan, menjelaskan tentang Allah kita itu adalah universal. Lalu Lukas ingin menunjukkan bahwa Yesus datang untuk semua kalangan, baik orang miskin, sakit, berdosa, maupun tersisih, atau misalkan orang menengah, atau orang yang disabilitas, tidak disabilitas. Jadi semua itu di sini makna Lukas menunjukkan bahwa Yesus itu datang untuk semua kalangan. Isi dan pesan penting dalam kitab Lukas yaitu ada keselamatan untuk semua orang, di mana Yesus datang untuk menolong dan menyelamatkan semua orang tanpa memandang suku, status, atau latar belakang yang terdapat dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Jadi keselamatan untuk semua orang itu tidak harus yang berkulit putih saja, atau misalkan berkulit hitam saja, atau berkulit coklat. Tuhan tidak memandang seperti itu. Semua Tuhan tolong untuk keselamatan kita semua. Lalu kasih dan belas kasih kepada Allah, yaitu Lukas banyak menampilkan Tuhan Yesus yang penuh kasih terhadap orang miskin, sakit, berdosa, dan tersisih. Di mana di sini makna dalam kitab Lukas, Tuhan itu lebih banyak menampilkan orang-orang yang ingin meminta tolong kepada Dia. Contohnya, kisah orang Samaria yang baik hati dan anak yang hilang. Lalu di sini pentingnya doa dan hubungan kepada Allah, yaitu Tuhan Yesus digambarkan sering berdoa dalam Alkitab ini, memberikan teladan bahwa hidup orang percaya harus selalu bergantung pada Allah. Jadi Tuhan Yesus ini menggambarkan sering berdoa, lalu kita juga harus mengikutinya karena kita adalah pengikut Yesus. Untuk pentingnya dalam doa itu untuk hubungan kita kepada Allah. Lalu karya Roh Kudus hadir memberikan kekuatan dan bimbingan bagi Yesus serta para pengikutnya dalam pelayanan. Jadi Roh Kudus selalu ada di dalam kekuatan kita, yaitu melalui bimbingan dari Tuhan Yesus. Lalu damai dan pengampunan. Damai pengampunan itu Lukas menekankan bahwa Yesus datang membawa damai sejahtera dan pengampunan dosa bagi dunia. Yaitu terdapat dalam Lukas 2 ayat 14. Baik, kesimpulan umumnya dalam makna Alkitab Lukas, yaitu adalah kitab Lukas menegaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat bagi seluruh dunia melalui kasih, pengampunan, dan pengorbanannya. Kita diajak untuk hidup dalam kasih, doa, dan pelayanan kepada sesama pengikut Tuhan Yesus maupun tidak mengikut pengikut Tuhan Yesus juga kita juga harus kasih juga. Melalui teladannya, manusia atau kita diajak untuk hidup dalam kasih, doa, kerendahan hati, dan pelayanan yang nyata kepada sesama manusia.
Makna dalam Alkitab Lukas mengajarkan kita untuk belajar peduli dan berempati kepada teman yang berbeda latar belakang, seperti berbeda suku, berbeda ras, beda dia dari kalangan mana. Itu kita harus berempati, tidak boleh membeda-bedakan. Lalu makna dalam Alkitab Lukas juga menjadi saksi kasih Kristus melalui tindakan kecil sehari-hari. Contoh, kita sebagai mahasiswa, kita mengumpulkan tugas kepada dosen dengan waktu yang sudah diberikan. Itu sama saja menjadi saksi kasih kita dalam tindakan kecil sehari-hari, di mana kita memberikan kasih dan tanggung jawab kita. Lalu menjaga kerendahan hati dan integritas dalam studi maupun pergaulan. Jadi kita tidak boleh jadi Alkitab ini mengajarkan kita tidak boleh sombong kepada sesama atau pergaulan dalam kalangan kita. Dan yang terakhir adalah mengandalkan doa dan Roh Kudus dalam setiap keputusan hidup. Jadi makna dalam kitab Lukas juga kita harus tetap selalu dan wajib mengandalkan doa dan Roh Kudus untuk semua keputusan hidup kita, karena dalam Roh Kudus itu terdapat Tuhan Yesus dalam hidup kita. Baik, kesimpulan dari makna sekian dan terima kasih. Aplikasi Lukas. Injil Lukas bukan sekedar catatan sejarah, namun panggilan untuk hidup seperti Yesus. Lukas menampilkan Yesus sebagai juru selamat bagi semua orang tanpa memandang latar belakang. Nilai-nilainya selaras dengan semangat keperawatan, yaitu kasih, pelayanan, kepedulian, dan iman. Aplikasi pengajaran kitab Lukas. Yang pertama, meneguhkan keyakinan iman Kristen dalam Lukas 1 ayat 4. Yang kedua, ada menunjukkan Yesus sebagai juru selamat bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, ada mengajak umat untuk menghidupi nilai-nilai iman dalam tindakan nyata. Kita mulai dari kelahiran dan masa awal Yesus dalam Lukas 1-3 yang membahas tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dan Yesus, serta ketaatan Maria dan masa kanak-kanak Yesus. Aplikasi yang bisa kita terapkan yaitu belajar taat, tulus, dan percaya kepada kehendak Tuhan seperti yang dilakukan Maria. Yang kedua, meneladani kesederhanaan dan keharmonisan keluarga Yesus. Yang ketiga, menghidupi semangat pertobatan dan hidup baru dalam baptisan. Yang kedua ada pelayanan Yesus di Galilea yang terdapat dalam Lukas 4-9 yang membahas tentang pengajaran, penyembuhan, dan mukjizat Yesus. Aplikasi yang bisa kita terapkan yaitu mengasihi dan peduli tanpa memandang status sosial, melayani semua pasien dengan adil dan kasih tanpa mencari pujian, merespon panggilan Tuhan dengan iman seperti para murid. Selanjutnya ada perjalanan ke Yerusalem yang terdapat dalam Lukas 9, membahas tentang ajaran melalui perumpamaan yaitu orang Samaria yang murah hati, anak yang hilang, dan Lazarus. Aplikasi yang bisa kita terapkan yaitu melayani siapapun yang membutuhkan dengan kasih tanpa batas, rendah hati dan siap memperbaiki diri, menjadikan setiap kegagalan sebagai sarana pertumbuhan iman. Selanjutnya ada sengsara, kematian, dan kebangkitan yang terdapat dalam Lukas 20-24. Membahas tentang penderitaan, penyaliban, dan kebangkitan Yesus. Aplikasi yang bisa kita terapkan yaitu belajar keteguhan, kesabaran, dan kasih tanpa batas dalam pelayanan. Yang kedua, ada memiliki hati yang memaafkan seperti Yesus disalib yang terdapat dalam Lukas 23 ayat 34. Yang terakhir, menemukan harapan baru untuk bangkit dari kegagalan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari aplikasi Lukas ini yaitu Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang terdapat dalam Lukas 19 ayat 10. Seorang perawat dipanggil untuk hadir bagi yang sakit dan lemah. Iman Kristiani harus menjadi gaya hidup yang memancarkan kasih, doa, dan pengampunan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Di dalam kitab Lukas kita dapat melihat bahwa Yesus hadir bagi semua orang, terutama bagi mereka yang lemah, tersisih, dan dianggap tidak layak. Lukas menegaskan bahwa kasih dan karya keselamatan Kristus melalui batas sosial, budaya, dan moral manusia. Pesan ini bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk dihidupi, bahwa manusia dipanggil untuk mencerminkan belas kasih melalui cara kita melihat orang lain, merespon pergumulan mereka, dan menjalani panggilan dengan kerendahan hati. I just wanna speak the name of Jesus.